Selamat siang. Dian Amelia kembali menyapa Anda dalam program terbaru Live Report on the Spot Tribun Timur. Program ini menayangkan sejumlah berita menarik, tentunya dalam program terbaru secara langsung bersama jurnalis Tribun di berbagai daerah. Hari ini saya sudah tersambung langsung dengan jurnalis Tribun di Makassar, dimulai dengan berita kondisi terkini korban bom bunuh diri di Gereja Katedral. Bagaimana penjelasan AKBP Dr. Chaniago selaku Kasubag Was Intern RS Bayangkara? Sudah ada rekan kami Muslimin Emba yang saat ini akan melaporkan kondisi terkini dari lokasi. Halo Kak Emba. Siap, halo Dian. Kak, saat ini bagaimana kondisi terakhir para korban Gereja Katedral, Kak? Siap, saat ini dapat saya laporkan posisi saya saat ini berada di rumah sakit Bayangkara, tempat perawatan 19 korban bom bunuh diri di Gereja Katedral pada minggu pekan lalu. Dan saat ini para korban kebanyakan sudah pulang ke rumah masing-masing. Dari 19 korban yang masuk dirawat di rumah sakit Bayangkara ini, tersisa tinggal 4 korban yang masih menjalani perawatan akibat luka serpihan dan luka bakar yang diderita dari insiden bom bunuh diri tersebut. Kondisi keempat korban juga dari penjelasan dokter AKBP Chaniago tadi sempat saya berbincang dengan beliau. Beliau menyebut bahwasanya kondisi korban keempatnya sudah mulai perlahan agak membaik, namun masih dibutuhkan waktu perawatan agar kondisinya betul-betul dapat pulih dan dapat dipulangkan ke rumah masing-masing. Untuk lebih jelasnya, saya akan menayangkan wawancara dari Dr. Chaniago terkait kondisi para korban. Berikut kutipan wawancaranya. Pasien sekarang dalam kondisi 4 orang, kondisinya dalam perawatan yang alhamdulillah sudah menunjukkan tanda-tanda kebaikan. Siap. Ya, dari awal masuk sampai sekarang kami sudah melengkapi semua pemeriksaan yang ada. Sudah kita bersihkan semua luka-luka yang dialami korban, sehingga sampai hari ini kemungkinan kami akan pindahkan pasien ke ruang perawatan biasa. Siap. Alhamdulillah sampai saat ini sudah membaik mereka, sudah mendapat pemulihan yang maksimal. Oh, kami tetap masih lakukan evaluasi sampai betul-betul mereka pulih sebagaimana sebelumnya. Ya, sesuai dengan perintah Kapolri, kami tetap melakukan perawatan sampai betul-betul pulih. Ya. Siap. Jadi seperti itulah tadi penjelasan dari Dr. Chaniago. Dapat kami informasikan bahwa insiden dari bom bunuh diri ini terjadi tepatnya pada Minggu 28 Februari 2021, tepatnya di Gereja Katedral Jalan Kajau Lalido, Kota Makassar. Insiden bom bunuh diri ini menewaskan 2 orang yang oleh polisi kedua orang tersebut merupakan pelaku dari bom bunuh diri tersebut. Keduanya merupakan pasangan suami istri yang belakangan diketahui bernama Lukman dan Yogi Safitri Fortuna. Pantauan di lokasi saat itu, kondisi tubuh keduanya hancur berkeping-keping akibat dari ledakan bom yang ditengarai merupakan bom panci. Dari update sekarang bisa kami laporkan bahwasanya dari 4 korban yang masih dirawat saat ini di Bayangkara, 1 diantaranya merupakan security yang saat kejadian melakukan aksi heroik berupa dia menahan kedua pelaku yang mengendarai motor untuk menerobos masuk ke gereja, sehingga ledakan itu terjadi tepat di depan gerbang gereja. Jadi security ini adalah Bapak Kosmas. Bapak Kosmas ini posisinya saat kejadian itu
orang yang paling dekat dengan ledakan, dan beliau juga mengalami luka yang cukup parah yang mengharuskannya masih terbaring di perawatan saat ini. Demikian, Dian. Ya, Kak Emba. Nah, saat ini Kak, kira-kira kan saat ini sudah ada 4 korban ya, 4 korban yang saat ini sudah mendapatkan perawatan intensif. Apakah dari keempat korban tersebut itu sudah ada nih yang kabarnya apa ya, kondisinya saat ini sudah mulai pulih yang membaik begitu, bagaimana Kak? Siapa? Jadi sesuai dari penjelasan tadi Pak AKBP Dr. Chaniago, bahwasanya keempatnya itu sudah masuk dalam fase pemulihan dan akan dipindahkan ke ruang perawatan khusus untuk fase pemulihan itu. Artinya bahwasanya kondisi keempat korban ini dapat dikatakan sudah berangsur membaik dan mungkin dalam waktu dekat ini akan segera dipulangkan ke rumah masing-masing. Dari pantauan tadi juga di rumah sakit ini, di akses masuk di ruang penjagaan, di ruang perawatan para korban itu masih dijaga oleh personil BRIMOB bersenjata laras panjang. Ini sesuai dengan protap juga di Rumah Sakit Bayangkara ini, terlebih adanya aksi teror yang terjadi sepekan lalu. Demikian, Dian. Ya, kira-kira Kak di sana itu ada berapa personil nih Kak yang menjaga para korban Kak saat ini? Dari pantauan tadi lebih kurang 4 personil, 2 yang berjaga standby dan 2-nya di-standby-kan lagi di lokasi berbeda. Pengunjung yang masuk juga harus melewati pemeriksaan. Jadi tidak semua yang ingin masuk itu diperbolehkan, hanya keluarga terdekat dan petugas berwenang. Demikian. Oke, terima kasih atas laporannya Kak Emba. Siap, makasih. Siap, selamat kembali bertugas Kak. Demikian laporan hari ini. Jangan lupa saksikan terus live report on the spot Tribun Timur setiap Senin hingga Sabtu pukul 2 siang hanya di channel YouTube Tribun Timur. Sampai jumpa.